Mari kita bedah. Pernah nggak sih kamu ngerasa bener-bener capek, padahal seharian tuh cuma rebahan aja sambil scroll handphone? Atau kamu ngerasa sibuk banget dari pagi sampai malam, tapi pas hari udah mau habis, rasanya kok nggak ada satupun kerjaan yang bener-bener beres? Jujur deh, pasti pernah kan? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Di dunia serba cepat ini, tuntutan buat terus-terusan kelihatan produktif atau yang sering kita sebut budaya hustle, itu emang sering banget bikin kita kehabisan nafas. Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan rahasia di balik rasa lelah yang konstan itu. Dan pastinya, gimana cara kita nemuin kembali fokus dan kedamaian batin kita. Kita bakal ngambil banyak banget insight keren dari obrolan mendalam antara JJ dan Rory, seorang mantan pembaca berita yang sekarang udah berhasil nemuin ketenangannya sendiri. Siap? Yuk, kita mulai! Oke, coba dengerin ini baik-baik. Multitasking itu nggak ada. Multitasking itu cuma ilusi. Wah, lumayan nampar nggak tuh? Selama ini kan kita sering banget ngerasa bangga, ngerasa keren gitu kalau bisa ngerjain 3 atau 4 hal sekaligus. Tapi, menurut Rory yang mengutip Profesor Admin dari Brunei, otak kita tuh sebenarnya nggak didesain buat kerja kayak gitu. Kemampuan kita buat benar-benar fokus itu secara biologis cuma terbatas pada satu hal di satu waktu. Titik. Oke, kita masuk ke bagian pertama, ilusi multitasking dan kesibukan. Tekanan buat terus-terusan ngerjain banyak hal ini secara diam-diam sebenarnya lagi ngehancurin kapasitas otak kita loh. Kita mikirnya, wah gue jago nih ngerjain semuanya barengan. Tapi realitas sainsnya beda banget. Yang sebenarnya lagi terjadi di dalam kepala kita itu adalah rapid switching task, alias lonkatan tugas yang cepet banget. Jadi kita cuma mindahin fokus dari satu kerjaan ke kerjaan lain dalam hitungan detik. Dan kamu tahu dampaknya? Proses bolak-balik yang intens ini bener-bener nguras abis energi otak kita. Makanya kamu ngerasa capek banget. Nah, contoh paling gampang dan sering kita lakuin dari lompatan cepat ini adalah doom scrolling. Ayo, siapa yang sering ngerasa lelah luar biasa setelah berjam-jam cuma tiduran sambil geser-geser layar TikTok atau Instagram? Ini tuh terjadi karena otak kamu dipaksa buat terus-terusan nyerap informasi acak yang ganti-ganti setiap beberapa detik. Kebiasaan ini pelan-pelan nyiptain yang namanya brain rot atau brain fog. Semacam kabut tebal di otak yang bikin kita susah banget mikir jernih. Ujung-ujungnya apa? Ya kamu ngerasa capek parah padahal nggak ngehasilin apa-apa sama sekali. Nyesek kan? Lanjut ke bagian kedua, kekuatan melamun untuk fokus. Terus apa dong penawarnya buat otak yang udah keburu berkabut ini? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Melamun. Serius, poin pentingnya ada di pergeseran cara pikir ini. Melamun itu bukan tanda kamu malas atau nggak produktif. Sama sekali bukan. Melamun itu justru proses recharge mental yang super vital. Rory ngejelasin pas kita ngebiarin otak kita istirahat dari layar handphone atau laptop, misalnya pas kamu lagi mandi, cuci piring, atau bengong di KRL, justru di momen-momen kosong itulah ide-ide kreatif dan pencerahan yang penting bakal ngalir secara natural. Jadi mulai sekarang nggak usah takut dibilang pengangguran cuma karena kamu lagi nggak natap layar. Melamun itu alat bantu fokus tingkat dewa loh. Biar nggak cuma jadi teori, ada kerangka kerja dari Rory yang bisa banget langsung kamu cobain hari ini juga. Simple banget kok langkahnya. Pertama, kerjain tugasmu dengan fokus penuh selama 20 menit. Cuma 20 menit, karena ini emang rentang waktu paling realistis buat otak manusia kerja maksimal. Kedua, istirahatlah selama 5 menit aja. Tapi ingat ya, syaratnya tanpa melihat layar apapun. Nggak ada curi-curi pandang ke notif WA. Terus ngapain dong 5 menit itu? Nah ini langkah ketiga. Kamu bisa jalan bentar, regangin badan, bikin kopi, atau ya sekedar melamun tadi. Jangan memaksakan diri cuma buat kelihatan sibuk demi nyenengin ekspektasi orang-orang di sekitarmu. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, ritual pagi penjernih pikiran. Pastinya, buat dapat otak yang rileks tapi tetap tajam fokusnya, kita butuh sebuah rutinitas pagi yang emang sengaja kita atur sebelum dunia luar mulai jadi terlalu bising. Rory ngadaptasi rutinitas ini dari sebuah buku hits banget yang judulnya Miracle Morning. Konsepnya disingkat jadi SVARS. S itu buat silence, artinya ambil waktu hening buat meditasi atau ngatur napas. A buat affirmation, alias omongan positif ke diri sendiri. V buat visualisasi, ngebayangin tujuan hidup kita. E buat exercise atau olahraga ringan. R buat reading atau baca buku. Dan S yang terakhir itu scribing atau nulis jurnal. Bagusnya lagi, kamu nggak harus ngelakuin 6-6-nya sekaligus kok. Pilih 3 aja, misalnya ambil waktu hening, nulis jurnal, dan visualisasi, itu ternyata udah cukup banget buat ngebantu kita lebih peka dengerin suara dari dalam diri kita sendiri. Quote yang satu ini benar-benar brilian buat ngerangkum poin tadi. Dengan mengunjungi kembali diri Anda setiap pagi, Anda menancapkan pola pikir Anda dan mendengar suara hati Anda dengan jelas. Kalau kamu rutin ngobrol sama diri sendiri, entah lewat jurnal atau sekedar duduk hening, kamu itu sebenarnya lagi ngebangun semacam perisai mental.
Otak kita kan gampang banget tuh nyerap omongan-omongan negatif dari luar. Nah, dengan ritual pagi ini, pikiranmu bakal jauh lebih terlindungi dari kebisingan yang nggak ada gunanya itu. Jadi bisa disimpulin gini, rumus dari fokus yang sejati adalah keberanian buat nutup telinga dari kebisingan luar, biar kita bisa sepenuhnya percaya sama suara hati kita sendiri. Rory udah ngebuktiin ini secara langsung di hidupnya. Pas dia mutusin buat banting setir, ninggalin karir beritanya, dan bikin podcast soal wellness, wah banyak banget suara-suara bising yang raguin dia. Banyak yang bilang temanya nggak bakal laku atau susah dapet cuan. Tapi karena dia rajin ngasah kepekaan intuisinya tiap pagi, dia tetap maju dengan pede. Dan lihat sekarang, dia berhasil ngebangun komunitas pendengar yang luar biasa besar. Lanjut ke bagian keempat, mengendalikan yang bisa dikontrol. Terus pertanyaannya, gimana caranya biar kita nggak gampang baper atau tumbang gara-gara omongan orang? Nah, jawabannya ada di filosofi stoicisme yang diadaptasi dari Henry Manampiring. Intinya gini, di dunia ini tuh ada hal-hal yang mutlak bisa kita kontrol, yaitu perkataan kita, pikiran kita, dan perbuatan kita. Cuma 3 itu. Di sisi lain, ada banyak hal yang 100% di luar kendali kita. Omongan orang, perasaan mereka ke kita, sampai hasil akhir dari sebuah usaha. Sekarang coba jujur deh sama diri sendiri. Selama ini, seberapa banyak waktu dan energi kamu yang habis terkuras cuma buat mikirin hal-hal yang ada di luar kendali tadi? Sayang banget kan energinya? Makanya, mulai sekarang tugas kita cuma satu, kuasain aja apa yang ada di sisi meja kita sendiri. Kuasai perkataanmu. Pastikan ucapan yang keluar itu buat ngebangun orang lain, bukan malah menjatuhkan. Kuasai perbuatanmu, fokus aja buat jadi 1% lebih baik setiap hari daripada sibuk menunda-nunda kerjaan. Dan yang terpenting, kuasai pikiranmu. Isi terus otakmu dengan literasi yang bermanfaat. Baca buku, belajar hal baru. Jangan cuma duduk diam nungguin Dewi Fortuna datang. Percaya deh, begitu kamu bener-bener fokus nguasain 3 hal ini, semua opini nyinyir atau kebisingan dari luar itu otomatis nggak bakal punya ruang lagi di kepala kamu. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima, makna baru sebuah kesuksesan. Semua materi yang dari tadi kita bedah ini sebenarnya bermuara ke satu pertanyaan mendasar. Buat apa sih kita capek-capek hustling tiap hari? Kalau dulu, definisi sukses itu kaku banget. Selalu tentang ngejar validasi orang, ngejar jabatan mentereng, atau ngejar gaji sampai 3 digit. Dan ironisnya, kadang ambisi itu didorong sama rasa dendam, pengen ngebuktiin ke orang yang pernah ngeremehin kita. Jujur aja, gaya hidup kayak gitu tuh capek banget, karena kita posisinya ngejar terus. Tapi sekarang, kita diajak buat merubah perspektif. Sukses versi baru ini tuh lebih ngomongin soal kedamaian batin, penerimaan diri yang utuh, dan pencarian akan satu hal yang mahal banget, ketenangan. Ini adalah kisah transformasi yang luar biasa dari seseorang yang tadinya stres ngejar dunia, berubah jadi manusia yang membumi, dan akhirnya bisa berdamai sama dirinya sendiri. Karena gini loh realitanya, kalau kamu berhasil ngumpulin semua kekayaan fisik di dunia ini, tapi di dalam hatimu kamu nggak ngerasa damai, kamu tuh sebenarnya nggak punya apa-apa. Harta benda, pujian, atau validasi dari luar itu sifatnya persis kayak roller coaster. Hari ini dia bisa bawa kamu melesat ke puncak, tapi besok pagi bisa aja kamu langsung dijatuhin ke bawah. Beda halnya sama kedamaian internal dan ketenangan hati, itu adalah sebuah jangkar yang permanen. Jangkar inilah yang bakal bikin kamu tetap tegak berdiri, gak goyah sama sekali, sekeras apapun dunia di sekelilingmu berubah. Jadi setelah kita puas membedah semua insight keren ini, sekarang waktunya saya balikin pertanyaannya ke kamu. Coba renungin bentar, apa sih definisi sukses yang sebenarnya lagi kamu kejar hari ini? Apakah kamu masih mau ngabisin energimu buat ngejar validasi dan omongan orang yang mustahil kamu kontrol? Atau kamu mau mulai pelan-pelan ngebangun fondasi ketenangan dan kedamaian dari dalam diri kamu sendiri? Saran saya, luangin waktu sejenak hari ini, matiin layar handphone kamu, melamunlah sebentar, dan coba dengerin baik-baik apa kata suara hatimu, oke? Terima kasih banyak ya udah nemenin bedah materi yang super inspiratif ini. Sampai ketemu di pembahasan luar biasa kita yang selanjutnya.